dan saat ini sudah berpenghasilan di atas 10 juta per bulannya. Awalnya menolak 3i, bahkan cuek-cuek aja, sepertinya nggak mau move on di 3i walaupun sudah melihat hasil dari sang suami, tapi hanya menunggu satu klik magic moment yang akhirnya membuat beliau berlari kencang di bisnis ini, dan saat ini beliau sedang in progress menuju Goal Agency. Dan tak kalah penting juga kita akan melihat sang suami Pak Boston Panjaitan dengan posisi Goal Agency. Mereka bergabung di Juli 2017, dan setelah itu menyusul 1 bulan kemudian sang istri Ibu Diana bergabung, dan dari Timika mereka bahu-membahu saat ini sudah melahirkan banyak leader-leader dan banyak orang yang sudah terbantu kehidupannya ya. Sudah ada posisi tim agensi, leader agensi bronze, dan juga banyak posisi-posisi lainnya, dan mereka banyak yang sudah menikmati yang namanya punya passive income di 3i Networks ini. Nah, Pak Boston ini latar belakangnya seorang karyawan swasta selama 12 tahun dan juga merupakan seorang mantan agen asuransi selama 5 tahun. Yuk kita langsung simak dan kita dengarkan dari mereka. Selamat malam Pak Boston dan Bu Diana. Selamat malam Bu Esther. Apa kabar? Gimana kabar di Papua? Luar biasa pasti kron. Pasti kron ya. Di sana belum ada tanda-tanda corona, berarti ya di sana ya aman ya. Puji Tuhan, belum ada. Dan tidak sampai. Ya. Ya, semoga dia akan terhentikan dengan laut perbatasan laut yang untuk masuk ke sana. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih kisahnya Pak Boston dan Bu Diana saat ini bisa perjalanan suksesnya untuk bisa mencapai karir yang sangat luar biasa dan cemerlang di 3i Networks ini, punya passive income 40 kurang lebih 40 juta ya suami istri kalau digabungkan. Nah, ini mungkin dari saya melihat dari profil kan yang join Pak Boston dulu, baru setelah itu Bu Diana. Jadi kita akan simpan dulu sang idola ya, untuk Bu Diana kita simpan untuk yang terbaik nanti. Nanti setelah itu kita akan colek nanti. Nah Pak Boston, bagaimana kisahnya? Saya dengar-dengar waktu itu join di saat yang memang tidak mengenakan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana bisa survive di bisnis ini dan melihat potensi bisnis yang luar biasa. Bagaimana Pak kisahnya untuk bisa menangkap peluang di 3i Networks ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Esther. Selamat malam buat semua mitra 3i di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Ya, salam kenal dari saya dari kota Timika, Papua. Ya Bu Esther, ini 3 kali atau 4 kali ya. Iya. Kondisi Zoom ini dan luar biasa, semakin banyak orang mengenal dan juga bergabung dengan program ini. Itulah dahsyatnya program 3i Method. Nah, bergabung di bulan Juli 2017 awal, di mana saya mengenal program ini, dan saat bergabung pun kondisi di mana memang sangat sulit karena ya saya kena musibah yang tidak mengenakan, di mana harus di PHK oleh perusahaan. Kemudian bukan hanya saya sendiri, ribuan orang saat itu. Dan Tuhan mengirimkan program 3i ini melalui saudara saya. Kemudian beliau bercerita tentang program ini kepada saya. Lalu saat itu saya ada di Jakarta, Bu Esther. Kemudian saya coba pelajari dan sepertinya saya tertarik melihat peluang bisnis ini. Dan tidak salah saya mau mencoba karena saya suka yang namanya tantangan, ya Bu Esther. Dan satu juga ketika saya bisa melihat kata kunci dari adik saya berkata bahwa, Bang, ini sepertinya ada penghasilan yang bisa long time atau ada passive income-nya. Nah saat itu saya berpikir, wow juga ya bisnis ini keren. Tapi saat itu dia nggak bisa cerita banyak. Yang penting dia bilang ini bagus, coba Abang nanti pelajari. Dan kebetulan saat itu ada leadernya yang namanya Ibu Vivi. Kemudian datang ke rumah kami di Bekasi, ya, dan beliau bercerita banyak tentang program ini. Dan saat itu ketika beliau menyampaikan presentasi, dan saya langsung sangat tertarik karena dia cerita dengan sangat baik, dan paling penting saat itu dia bisa menunjukkan bukti statement bonusnya selama 1 tahun ya dari beliau bergabung. Dan saya lihat, wow, keren banget ya seorang ibu rumah tangga, dan beliau adalah posisi silver agency saat itu. Dan saya langsung sangat antusias
dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini bisnis bagus. Dan setelah itu saya coba pulang bersama dengan istri kembali ke Papua Timika, kemudian mencoba menjalankan bisnis itu di sini. Nah, awal saya menjalani bisnis ini di Timika dimulai dari keluarga dulu, Bu Esther, karena memang sepertinya saya nggak yakin kalau saya bawa keluar orang yang tidak saya kenal. Dan saya sistemnya saat itu ya todong lah, kamu bantulah supaya saya juga punya pekerjaan dan penghasilan lewat program ini. Dan syukur mereka, mungkin saya nggak tahu rasanya iba, mungkin kasihan sama saya saat itu ya, tapi ya saya maju aja, saya yakin bisa. Nah, awal lalu saya bisa merekrut 5 orang, kemudian saya dapat bonus elit saat itu mengajak 5 orang. Nah, saya betapa senangnya mendapatkan bonus elit, dan itu menjadi bukti awal saya bisa memberikan ini kepada setiap orang-orang baru atau teman-teman saya. Dan saya mulai dari bonus ini menjadi bukti awal, dan saya terus bergerak, Bu Esther. Maka di 3 bulan kemudiannya saya bisa pencapaian posisi langsung leader agency saat itu. Begitu, Bu Esther, awal pasalnya. Ya, baik Pak Boson. Nah ini Pak Boson, jadi kembali ke Timika baru mulai menjalankan bisnisnya dengan sang istri. Nah, tapi dengar-dengar sang istri juga waktu itu kurang sepertinya kurang, ya ibaratnya cinta bertepuk tangan sebelah gitu ya pokoknya dicuek ya, kalau mau jalan ya jalan, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, bagaimana rahasianya Pak Boson bisa meyakinkan sang istri ya, di sampingnya saat ini udah dengar-dengar juga sudah dibelikan mobil baru dan juga menikmati bonus yang tanpa batas hari-hari ini. Bagaimana sih Pak meyakinkan sang istri dan juga banyak orang yang begitu yakin dengan program ini? Padahal kalau dibilang sih, kalau untuk Timika ya, kalau orang sebut Papua itu kan ibarat primitif. Ya, mana bisa sih orang Papua bisa sukses di bisnis ini? Bahkan jangankan suruh ikut program yang notabene nggak ada perusahaannya di sana, kok mereka bisa mau gitu. Nah, seperti apa Pak menghadapi tantangan dan polemik ini, Pak? Lah, ini yang menariknya, Bu Esther. Jadi saya beberapa kali menjalankan bisnis dan itu semuanya rata-rata gagal, dan dia akhirnya nggak percaya sama saya. Nah, saya sangat berat menjalankan bisnis karena dia tidak mendukung sama sekali di awal saya menjalankan bisnis ini. Dia bilang, udahlah Pak, nggak usah percaya lagi yang begitu-begituan. Kau nggak kapok ya? Tapi lagi-lagi the power of kepepet, saya nggak ada pilihan lain saat itu, dan ya udahlah saya jalani aja. Nah, bulan keduanya setelah saya elit, saya coba memasukkan nama dia untuk buka ID yang kedua atas namanya, dan saya nggak izin dia saat itu. Yang penting kamu tanda tangan aja. Ya udah, akhirnya dari bonus itu saya pakai untuk buka ID dia, buka satu polis yang baru. Kemudian berjalan waktu dari yang bulan kedua, bulan ketiga, nah saya mendapatkan posisi LA saat itu. Dia sudah bisa mendapatkan bonus kurang lebih berapa, Mas? 129.000. Nah, di situ dia cukup kaget. Masa sih iya saya nggak ngapa-ngapain, kok bisa saya dapat bonus? Nah, selama 3 bulan, hampir masuk bulan keempat, saya nggak ngajak dia sama sekali, Bu Esther. Dan saya jalan sendiri, dan dia hanya bisa melihat statement bonusnya itu buat dia impossible. Tapi ya itu buktinya ada, dan saat itu kan bonus bisa langsung dicairin ya. Belum waktu masa-masa di mapping seperti itu. Nah, saat itu akhirnya dia mulai ngikut sama saya, coba menjalani. Dan saya berpikir dia ini cukup banyak punya teman sebagai seorang wanita. Kalau saya mungkin terbatas. Saya lihat di media sosial dia begitu banyak teman. Nah, saya coba mempengaruhi dia pelan-pelan. Kenapa kamu nggak mulai buka cerita kepada teman-teman kamu? Ya minimal kita masuk ke rumah mereka, kita coba cerita. Soal mereka bergabung atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kita mulai saja dulu. Percaya, ini seperti kita kayak main dadu. Pasti kita akan ketemu kartu angka 6-nya. Gitu. Dan terus kita mengulang kedua, ketiga, keempat, berlanjut. Akhirnya saya coba menaruh posisinya, membangun 3 sistem dalam grupnya. Pelan-pelan dia juga dalam waktu setelah bulan keempat, bulan kelima, beliau posisinya langsung naik ke leader agency. Begitu, Bu Esther. Jadi tantangannya luar biasa. Ya, baik, luar biasa. Jadi sebelum meyakinkan banyak orang yang pasti yang di samping dulu nih Pak ya, supaya klop dulu. Kalau udah klop
udah pasti jalan. Nah, sekarang gilirannya Bu Diana. Bu Diana cerita dong, tentunya seorang ibu rumah tangga gimana sih kesehariannya dan akhirnya dengan berat hati karena sudah menerima bonus, ibaratnya udah diumpan sama Pak Boston nih, udah dapat bonus walaupun belum seberapa, tapi setidaknya sudah melihat titik-titik terang ya. Dan dibanding dengan yang saat ini sudah mendapatkan bonus dan sudah menikmati hasil di 3i, bagaimana Pak Bu Diana? Oke, selamat malam semuanya. Ini lagi-lagi kita mesum dan mudah-mudahan nggak bosan ya sama muka kita berdua. Ya, jadi yang seperti tadi Pak Boston bilang, memang awalnya saya itu suka dibilang orang tuh Thomas gitu ya, Buster ya. Mesti lihat bukti dulu baru saya percaya gitu. Nah, waktu awalnya memang saya rasa berat karena Pak Boston punya latar belakang yang banyak bisnis dikerjakan dan akhirnya gulung tikar gitu. Dan saya pikir ini dalam kondisi terpuruk, janganlah untuk terlibat lagi karena nanti pasti akan habis juga nih, berakhir juga gitu. Tetapi yang saya bangganya karena Pak Boston itu kekeh gitu. Dia tetap ada pendirian, dia tetap mau jadi bukti saja untuk saya. Nah, akhirnya dengan yang penghasilan saya yang tadinya 129.000 itu, saya mulai pikir, wah ini kalau saya jalankan juga kayaknya lumayan nih ya, saya bisa dapat bonus besar nih. Nah, dari situlah saya mulai coba untuk mengalihkan hati saya dan pikiran saya untuk jalankan bisnisnya. Karena sebelumnya, waktu kami Pak Boston kehilangan pekerjaan, agak sulit kami menjalani hidup karena kami tidak punya investasi dan kami betul-betul menikmati yang namanya zona nyaman. Akhirnya ketika terjadi resiko pekerjaan, kami kena PHK sepihak, itu betul-betul kayak lagi kena petir di siang bolong, nggak punya simpanan, nggak punya pegangan, semua hak-hak dicabut gitu ya. Dan itu mengharuskan saya yang tadinya ada di zona nyaman, santai, tinggal terima tanda tangan lah istilahnya gitu, tinggal tunggu tanggal gajian suami saya dikasih duit, ya pokoknya mau habis sebelum tanggal gajian, habisin aja gitu, karena setiap bulan akan masuk. Nah ternyata saya lupa dengan yang namanya ngerinya zona nyaman itu pas terjadi resiko. Akhirnya ketika terjadi resiko itu, saya mulai mutar-mutar otak, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan. Mulai dari yang saya tidak bisa, saya harus jadi bisa. Mulai jualan kue, bikin kue, kemudian saya sempat juga nge-MC dan bahkan banyak orang tidak tahu ternyata banyak hal yang saya kerjakan gitu. Contohnya saya pernah jadi badut gitu ya, hanya untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi kalau saya sih berpikiran waktu itu sih apapun yang saya kerjakan yang penting itu halal, bisa bikin dapur ngepul, saya jalankan. Tapi ternyata capek Bu Esther, penghasilannya nggak seberapa, terus habis juga setiap harinya kan untuk kebutuhan setiap hari. Dan akhirnya ketika Pak Boston mulai kasih bukti 129.000, saya mulai buka hati pelan-pelan. Dan saya rasa ya kenapa tidak saya mencoba peluang ini. Siapa tahu memang ini jalan dari Tuhan yang kasih peluang buat saya gitu. Nah dari situlah saya mulai bangkit bergerak Besta gitu. Baik, luar biasa. Berarti ini next MC boleh nih ya coba di Zoom ya Bu Dian. Ya, dari Timika ya. Nah, Pak Boston ini saya balik lagi, Pak Boston kan punya pengalaman 12 tahun ya bekerja sebagai karyawan ya. Dan bagaimana pengalaman bekerja 12 tahun itu dengan dibanding dengan 3i Networks yang ya belum lama lah Pak Boston join ya, kurang lebih 3 tahun lah ya Pak ya. Ya, dengan hasil kerja yang begitu singkat di 3i Networks dan teamwork, akhirnya itu membuktikan mungkin punya sesuatu pencapaian yang berbeda. Misalkan dalam hal ini saya langsung to the point ke segi income. 12 tahun Pak Boston punya pengalaman pekerjaan dan itu kira-kira income di 3i bisa mengejar atau mengalahkan atau mungkin kurang dari itu, mungkin sedikit diceritakan seperti apa Pak? Wow. Luar biasa Bu Esther. Jadi selama saya bekerja 12 tahun itu saya mulai dari pekerjaan basic itu sekitar 2 jutaan ya. Dan terakhir 3 tahun lalu itu basic saya sekitar 8 jutaan. Itu ya. Bayangkan dengan masa durasi 12 tahun itu butuh berapa lama waktu? 12 tahun dari 2 juta sampai dengan 8 juta. Itu pun dengan perjuangan Bu Esther dalam perjalanan di perusahaan kami karyawan
luar biasa lah. Ada yang harus kami lakukan dengan secara seperti demo gitu-gitu ya. Biasalah karyawan seperti itu. Nah, tetapi ketika bergabung dengan program 3i dalam waktu 1 sampai tahun ketiga ini, Bu Esther, itu fantastis banget itu, berkali-kali lipat ya. Seperti waktu saya mendapatkan penghasilan LA saja, saat itu saya bisa dapat 3-4 juta ya di tahun 2017. Nah, bayangkan 2018-19 ya, saya bisa mendapatkan penghasilan terakhir itu hampir 30 juta saat itu, 29.900.000 Bu Esther. Nah, bayangkan itu berapa kali lipat dalam hanya tempo 2 tahun. Nah, itulah kehebatan dari sistem dari 3i Network, bagaimana bisa memberikan penghasilan dengan kriteria-kriteria bonus yang sudah dibuat oleh sistem dari perusahaan kita. Ya, Ibu Esther, jadi luar biasa, tidak bisa dibandingi dengan bisnis di luaran sana atau sebagai karyawan ya. Saya hanya cukup bekerja, tinggal membangun sistem, tinggal bagaimana membangun, ada aset ya, omset ada, bagaimana membangun tim ya, maka kita bisa mendapatkan passive income setiap bulannya. Yang penting bagaimana bergerak dalam tim, membangun tim, dan turun sampai ke bawah, Bu Esther. Karena walaupun saya masih sendiri, posisi kolegiasi di Kota Timika, dengan teman-teman saya, semua rekan-rekan kerja saya, kami turun terus, Bu Esther. Seperti itu. Jadi buat saya, karena saya menganggap ini profesi saya, ya sudah, saya fight betul. Jangan setengah-setengah. Kalau udah turun di 3i Network, teman-teman, pastikan Anda harus fight betul. Jangan setengah-setengah. Karena kalau Anda setengah-setengah, hasilnya juga pasti akan ikut setengah-setengah. Itu ya. Jadi saya pun mempunyai target tahun ini 2020 harus bisa masuk di posisi platinum. Ya, itu harus saya peroleh, dapati, Wester. Ya, baik, luar biasa. Bu Diana, sebagai ibu rumah tangga kan pasti Bu Diana juga pernah bermimpi atau mungkin nggak berani juga bermimpi untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik dan dengan percepatan yang begitu luar biasa ya. Ibaratnya kalau kita tiba-tiba dari naik mobil mobil yang paling lama mungkin naik Xenia, tiba-tiba dikasih Mercy atau Ferrari, itu tentunya percepatannya luar biasa. Nah, persiapan apa yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga ketika terjun dalam bisnis ya, anak-anak bagaimana, rumah tangga seperti apa, ngurusin suami juga seperti apa, apakah setiap hari harus bisnis atau bagaimana membagi waktunya, Bu Diana? Oke, Bu Esther dan teman-teman semua, enaknya bisnis di 3i ini ya, kita itu bekerja tetapi kayak tidak bekerja gitu. Saya selalu bilangnya gitu karena waktunya sangat fleksibel, tidak mengikat, kayak kita kerja kantoran yang harus masuk pagi jam berapa, kemudian pulang, belum lagi nanti kalau nggak selesaikan tugas dimarah-marah sama bos gitu kan. Tapi kalau di CHR itu sangat-sangat bisa saya nikmati karena saya merasa bahwa ini waktu ini kita yang ngatur sendiri gitu. Jadi saya punya waktu kualitas sama suami saya punya kualitas waktu dengan keluarga saya, anak-anak saya, tetapi tidak pernah penghasilan saya kurang. Yang paling penting sebenarnya ketika kita sudah dapat passive income, kita jangan terlena dengan passive income yang kita dapat dari 3i. Kita harus juga berani bayar harga untuk bisnis kita ini gitu. Karena saya lihat banyak teman-teman yang sudah merasa di zona nyaman juga nih. Contohnya misalkan mereka ada di posisi-posisi tertentu, kemudian mereka merasa, oh ada passive income. Walaupun kita nggak bekerja, tetap passive income datang. Akhirnya itu yang bikin mereka lupa dan akhirnya keenakan di zona nyaman. Ada yang mulai beralasan tidak punya waktu, ada yang beralasan sibuk ngurus keluarga. Padahal di langkah sebelumnya waktu menjalankan bisnis ini, begitu antusias, punya waktu, punya semangat yang luar biasa. Nah, itulah yang harus kita ingat baik-baik bahwa bisnis ini kita yang ngatur, waktunya kita yang atur, kita yang buat. Jadi kalaupun kita mau penghasilan yang besar, berarti harus ada proses besar yang kita lewati, ada waktu banyak yang kita kasih untuk bisnis ini gitu. Saya tidak pernah merasa bisnis ini mengganggu kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang harus urus keluarga, urus anak. Karena kami berdua, bahkan bukan cuma saya ya, kami berdua pagi-pagi itu masih bisa antar anak-anak sekolah, pulangnya kita masih bisa
olahraga sedikit, kemudian kita masih bisa cerita, bersenda gurau, minum kopi gitu ya. Terus udah gitu, jadi paling enak sih sebenarnya bisnis di sini. Jadi ibu rumah tangga yang bilang banyak anak, karena kami juga punya mitra yang punya bayi, punya anak banyak, dan itu bukan jadi alasan ketika kita mau sukses sih di bisnis ini. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi ini sebuah pengalaman jauh dari Timika ya Bapak Ibu, para partisipan semua, kita perlu simak. Nah, poin penting yang perlu kita simak di sini adalah, yang mau saya tekankan adalah, mereka jauh loh di Timika, nggak ada kantor, dan juga jauh dari leader-leader. Nah, kita akan simak kali ini, saya akan tanyakan bagaimana perjuangan suami istri ya, bisa ya badai, tantangan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada, apalagi jauh ya. Dan jaraknya juga jauh untuk mendapatkan support system, dan untuk mendapatkan ini itu semuanya pasti ada kesulitan, tingkat kesulitannya. Nah, bagaimana Pak Boston dan Bu Diana, mulai yang pertama pasti tingkat kesulitannya, tantangannya itu meyakinkan orang Papua. Dan kemudian bagaimana mengalahkan tantangan itu, dan yang kedua adalah membuat mereka bisa duplikasi ya, mempercayai sistem ini, dan ya tantangan-tantangan itu akhirnya apapun tantangannya pasti terlewati dan bisa sampai ke posisi yang saat ini dinikmati. Bisa ceritakan sedikit Pak, bagaimana pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami ya oleh Bu Diana dan juga Pak Boston di medan pertempuran? Ya, Bu Esther, tantangan sangat banyak ya. Kami tidak begitu tiba-tiba jadi, kami juga melewati semua proses ya. Yang namanya penolakan, yang namanya dihina, yang diusir, yang sampai kena hujan, ya, sampai ditolak, ya gitu. Jadi kami udah, jadi apapun jenis penolakan sepertinya kami udah dapat semuanya. Bahkan baru nyampe depan pintu pun, karena udah tahu bahwa kami adalah agen 3i, itu sampai nggak dibuka pintunya, Wester. Ya, itu paling menyedihkan. Padahal orang itu kenal sama kami, gitu ya. Tapi ya, yang paling sedih juga waktu kami prospek, saya coba presentasi ya, cerita, ibu ini asik-asik aja megang handphone seperti ini tanpa saya dilihat. Saya nunggu, dia juga cuek, pura-pura nggak lihat, Bu. Jadi perjalanan kami sangat-sangat banyak suka dukanya ya, Bu Esther. Tapi itulah, kami tetap konsisten. Kalau saat itu kami berhenti dan kami menganggap ini bukan bisnis kami nggak cocok, saya nggak punya pengalaman banyak tentang itu. Tetapi lagi-lagi saya berpikir, ini proses yang saya jalani. Penolakan itu bagian daripada kesuksesan yang tertunda. Dan saya tidak pernah berhenti. Sempat istri saya sudah bilang, yaudahlah Pak, kamu aja yang jalani, saya nggak mau lagi. Karena dia sempat merasa seperti posisi yang tadi saya katakan. Dia nggak terima ditolak. Nah, sehingga tapi saya memberikan nasihat, saya coba mengarahkan, ya memang bisnis ini kita bagaimana membawa orang, merubah mindset orang, dan orang itu bebas menentukan dia mau berubah atau enggak, melihat peluang atau enggak, mau bergabung atau enggak. Itu tinggal gimana kitanya mau menceritakan dengan baik. Karena buat saya 3i, buat konsep secara pribadi saya itu seperti kita seperti membagi berkat gitu buat orang lain. Lewat apa? Lewat ada peluang penghasilan gitu. Buat mereka yang tidak punya pekerjaan, kami berikan ada potensi penghasilan loh lewat program 3i. Bahkan nilainya sangat cukup bagus kalau kamu serius jalani. Nah, seperti itu. Buat mereka yang bekerja, kami katakan ini peluang untuk penambahan. Setiap kita pasti punya mimpi, setiap kita pasti punya impian. Nah, pertanyaannya kapan impian dan mimpi tersebut bisa kita wujudkan? Dan banyak sekali orang hanya sekedar mimpi, impian-impian mereka, dan tidak pernah terwujud. Dan ujung-ujungnya sebuah penyesalan yang terjadi dan usia pun berlanjut. Nah, sehingga program ini kita banyak menyadarkan banyak orang bahwa berinvestasi untuk masa depan itu sangat penting. Nah, seperti itu. Dan sekaligus info Bu Esther bahwa kami di Timika, walaupun kami sangat jauh dari leader, dari kantor, ya itu tidak menyurutkan semangat kami gitu. Buktinya kami udah punya 5 klaim ya yang sudah meninggal, dari yang premium 3,5, yang 700, yang 1 juta, semuanya cair gitu. Jadi tidak ada alasan, walaupun kami nggak punya kantor, kami baik betul untuk membantu administrasi, bahkan sampai leader-leader kami pun Pak Denis gitu ya, yang bantu support dari Jakarta. Dan kami sangat mengapresiasi itu, walaupun kami sendiri di sini gitu ya, tapi kami terus fight
dan harapan kami mau minta kepada kantor gitu ya, supaya kalau bisa ada kantor cabang di Kota Timika. Yes. Mudah-mudahan dijawab di tahun ini, Bu. Nah, saya lagi minta sama manajemen seperti itu. Ya, semoga Pak, semoga secepatnya terrealisasi. Nah, baik, Pak Boston dan juga Bu Diana, mungkin sedikit bercerita Bu Diana bagaimana teamwork, karena bisnis ini kan pasti nggak lepas dari teamwork ya. Kita di sini bukan Superman, kita nggak bisa kerja sendirian, tapi bagaimana kekuatan teamwork yang terjadi di Papua ya. Sekali lagi kita perlu garis bawahi bahwa mereka ini jauh sekali ya. Belum ada leader-leader yang sukses, hanya yang sukses di sana itu ya baru Pak Boston sama Bu Diana dan juga tim-timnya. Nah, bagaimana teamwork itu bisa tercipta dan bisa ada kerjasama yang baik sehingga bisnis ini juga bisa booming di Timika. Silakan Bu Diana. Oke, Bu Esther. Kalau untuk teamwork, kami selalu punya prinsip. Ketika kami join, kami pernah rasakan yang namanya bisa dapat bonus elit, kami mau duplikasikan itu ke setiap mitra. Makanya setiap mitra yang kami ajak, kami selalu bilang, yuk kita kalian semua harus bisa punya namanya bonus elit. Itu dimulai dari langkah awal dulu, bonus elit tuh. Jadi kami bantu, kami push, jadi tidak mengenal lelah. Berapa kali kami harus terus mendampingi, karena orang-orang baru memang perlu pendampingan, karena kami tahu susahnya bergerak sendiri. Saat kami berdua itu agak susah. Jadi ketika kami ada di Timika dan dipercayakan sudah merasakan berkat-berkat itu, kami harus bisa duplikasi dan bantu mitra. Jadi akhirnya dari mulai bonus elit yang kami terapkan, kami mulai duplikasi. Ketika kalian udah bisa rasakan TA, minimal mitra di bawah juga ada yang TA. Nah, itu duplikasinya gitu terus, Bu Esther. Jadi terjadi penggulungan, di mana yang elit ciptakan elit, yang TA ciptakan TA, yang LA ciptakan LA. Dan kami selalu bersemangat ketika kami harus terus terjun ke lapangan. Karena kami bilang, kami tidak mau lagi ada di zona nyaman. Kayak Pak Boston waktu kerja, zona nyaman yang rasanya enak, di rumah, tinggal terima gaji. Tapi kami mau, walaupun misalkan sekarang nih Tuhan udah kasih kami kepercayaan bonus yang luar biasa dahsyat ya lewat program 3i, tapi kami mau terus ada di proses teman-teman semua. Makanya banyak teman-teman tim kami yang bisa kami bantu, bisa kami duplikasikan supaya mereka pun bisa merasakan berkat yang kami rasa. Jadi supportnya seperti itu sih Bu Esther, jadi pendampingan dan duplikasi. Ya, luar biasa. Nah ini Pak Boston, bagaimana sih perjalanan sukses di menuju ke Goal Agency itu, langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan yang paling praktis, yang bisa membuat gulungan omset dan juga ledakan-ledakan duplikasi di Timika itu sendiri? Ya, Bu Esther, kita udah tahu ya 5 langkah yang ada di bisnis kita ini. Dan yang paling kuat itu adalah tentu saja pertemuan. Ya, dari pertemuan-pertemuan kecil sampai ke pertemuan-pertemuan yang besar. Dan itu yang saya bangun terus dari setiap 3 grup saya. Dan ketika saya melihat satu grup saya dalam kondisi yang lagi down seperti itu, lagi lesu. Nah, saya coba mengambil setiap leader-leader mereka untuk kita diskusi dan kita coba meeting apa masalah dan kendala. Dan itu yang terus saya lakukan di ketiga grup saya. Nah, secara grup yang paling besar tentu saja ada di istri saya. Nah, makanya di 2 grup saya ini saya juga terus membangun dari setiap leader-leader yang ada. Tapi ketika leadernya pun sudah menyerah seperti itu ya tetap saya harus turun ke bawah, Bu Esther, kedalaman. Saya menemukan orang-orang yang minimal mereka nabungnya, bayar preminya lancar. Nah, mereka pasti punya peluang, mereka pasti punya daftar nama. Nah, itu bisa kita gali dari mereka. Seperti itu ya. Walaupun kita tidak mensponsori langsung, saya tidak kenal langsung gitu ya, karena leader yang merekrut mereka, tetapi saya coba buka di struktur. Dan saya coba menanyakan leadernya, kemudian nomor handphone dari mitranya, seperti itu. Dan saya memperkenalkan diri saya, dan saya coba diskusi lanjut. Nah, sehingga saya mendapatkan selalu daftar-daftar nama baru dari orang-orang yang sebenarnya sudah ada. Jadi seringkali teman-teman ini hati-hati bahwa mereka seringkali berpikir saya sudah tidak punya daftar nama karena saya sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah sulit mengajak orang baru karena nggak punya teman lagi. Semua rata-rata udah pada bergabung. No, saya nggak percaya dengan kata-kata itu. Ya, kita bisa menggali daftar nama
dengan orang-orang yang sudah bergabung sebenarnya. Tinggal bagaimana kita kreatif melihat daftar-daftar nama tersebut dari orang-orang yang sudah ada di bawah kita. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu strategi teman-teman bisa membangun tim-tim baru atau mendapatkan orang-orang baru dari daftar nama yang sudah ada. Nah, itu sih Bu Esther yang paling penting ya, pertemuan dan terus lihat Mobis, ya, lihat struktur terus gitu. Ya, buka. Saya bahkan sampai kedalaman paling bawah pun selalu saya sering sekali buka ngelihat. Jadi saya bisa tahu posisi-posisi nama-nama mitra-mitra saya seperti itu, Bu Esther. Ya, baik. Bu Diana, apa sih yang paling menyenangkan di bisnis 3i Networks ini selama menjalankan bisnis 3i? Ya mungkin hobi yang sudah tersalurkan, atau apa yang paling menyenangkan sama Pak Boston sudah dinikmati yang paling menyenangkan di bisnis 3i Networks ini? Yang paling menyenangkan, yang utama bagi saya secara pribadi ya Bu Esther, punya kualitas waktu sama suami. Karena dulu waktu dia kerja itu harus 5 hari kerja, 2 hari off, dan susah untuk kita jalan-jalan sama anak-anak menghabiskan waktu. Tapi sekarang kerjanya bisa bareng, jadi berduaan terus kayak pacaran terus nih Bu Esther gitu ya. Kemudian kualitas waktu, dan yang kedua adalah di 3i ini kita dapat kenalan banyak sekali. Dari saya yang bukan siapa-siapa bisa mengenal banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, itu karena dahsyatnya program 3i. Jadi saya rasa memang 3i ini luar biasa, layak untuk diperjuangkan, karena bukan hanya tentang secara materi yang kita dicukupkan, tetapi attitude kita, relationship kita, hubungan kita sama banyak orang, itu mulai terjalin dengan baik. Dan ya saya rasa luar biasa lah pokoknya kalau kita sudah menikmati bisnis ini, pasti rasanya seperti yang saya rasakan sekarang. Luar biasa. Pak Boston, apa yang sudah baik Pak Boston, apa yang sudah dicapai, pencapaian apa yang sudah diwujudkan dari bisnis 3i Network selama 3 tahun ini? Ya, saya sudah punya investasi tanah, ya. Ada beberapa coupling yang bisa saya beli lewat program ini, Bu Esther. Kemudian saya udah bisa, saya belajar dari leader saya, Pak Yosep, ya, investasi emas, ya, kurang dikit lagi udah hampir 100 gram, gitu ya, dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk digital, investasi emas saya. Kemudian baru beli 1 mobil unit mobil buat istri saya. Dan masih ada yang lain lagi. Impian yang berikutnya ini adalah memiliki rumah pribadi lagi yang lebih layak. Ya, ini sudah ada, cuman bagaimana mendapatkan rumah impian yang jauh lebih baik. Itu yang jadi impian berikutnya, Bu Esther. Ya, luar biasa. Bu Diana, gimana pengalaman jalan-jalan ke luar negeri? Luar biasa tuh, Bu Esther. Bu Esther juga ya kemarin sama padahal ya. Luar biasa ya Bu Esther. Jadi kalau orang kan suka bilang mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Tapi kalau saya nggak mimpi tapi malah jadi kenyataan. Karena tidak pernah membayangkan kalau sampai bisa menikmati kapal pesiar yang begitu megah, begitu luar biasa, makanan yang berlimpah, dan bagi saya itu sejarah karena biasanya dulu waktu Pak Boston kerja, kami kalau cuti itu mesti tunggu 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali baru bisa cuti. Itu pun pulang, perginya bahagia, pulangnya merana. Karena pasti mukanya ditekuk gitu ya, karena gajinya nggak sepenuhnya, karena tidak kerja. Tetapi di CAR tuh, di 3i itu enaknya kita jalan-jalan happy banget dari awal sampai akhir, karena pulang tuh gaji tetap segitu, nggak dipotong-potong. Wah, luar biasa lah. Jadi dahsyat lah pokoknya Western. Luar biasa ya. Nah, jadi ini tanpa terasa sudah jam 20.15 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu dikorek-korek nih dari pasangan suami istri ini, karena saya sebenarnya punya PR ya. Jadi saya ingin tanyakan nih yang mana yang berani dan mana yang enggak, tapi nanti mungkin kita skip untuk next ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan-bosan, kita juga nggak akan pernah bosan kok, karena di 3i Networks ini sukses kita itu progres setiap hari ya. Jadi bahkan mungkin yang sudah pernah diceritakan Pak Boston sama Bu Diana yang lalu-lalu,
hari ini nggak diceritakan, beda gitu. Jadi mungkin nextnya kita akan datangkan lagi pasangan suami istri ini dan kita akan cerita lagi ya, dan banyak hal yang sebenarnya perlu kita tanyakan. Nah mungkin closing statement saya minta dua-duanya ya, dari Bu Diana, apa closing statement terakhir, nanti Pak Boston. Closing statement saya, miliki semangat tanpa batas. Karena ketika kita mau mewujudkan impian, mau membahagiakan keluarga kita hanya punya satu, yaitu semangat tanpa batas. Ketika kita sudah terjun di 3i, fokus dan jangan pernah menoleh ke kiri dan ke kanan, bergerak terus tanpa henti, karena kita harus membuktikan bukan kepada orang yang mencibir kita, tetapi kita harus terus bergerak supaya pembuktian untuk diri kita sendiri bahwa kita layak sukses di bisnis ini. Luar biasa, mantap sekali. Pak Boston? Ya, buat saya sih jangan pernah berhenti. Kalau sempat kita berpikir negatif atau menyerah, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, jangan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita harus cron. Yes. Ya, harus sampai bisa cron baru kita ya agak-agak santai lah seperti itu. Ya kan cron kita ini kan banyak santainya, Buster ya. Nah, makanya kalau belum cron jangan pernah berhenti. Berlarilah terus, berlarilah kepada orang yang sama-sama mau berlari. Itu pesan saya buat semua teman-teman. Karena apa? 3i adalah sebuah kendaraan yang sudah sangat tepat yang kita jalani sekarang ini. Nah, tinggal Anda bagaimana bisa menjalankan ini dengan begitu baik, membangun tim, kemudian begitu baik Anda bekerja sama dengan tim Anda, ya terus gali dan jangan pernah berhenti. Itu, guys. Ayo, Buster. Halo. Buster. Halo. Habis ya. Ya baik, Pak Boston, saya baru tersambung kembali karena sempat terputus ya. Jadi saya sudah selesai Pak ngomongnya. Udah Bu. Saya nggak sempat nyimak karena terputus. Oke baik, terima kasih untuk closing statementnya. Walaupun nanti saya akan dengarkan kembali, tapi saya salut dengan perjuangan suami istri ini, kerja timnya luar biasa ya, dari suami istri, dan juga itu akan tertular kepada tim-tim semuanya. Kita doakan dan kita support semua leader-leader dan semua tim yang ada di Papua, di Timika, tentunya apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, dan akan lahir leader-leader besar lainnya yang akan menggoncangkan kota Papua dan sekitarnya. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Frans, Bu Diana, dan Pak Boston. Salam sukses luar biasa. Salam sukses buat kita semua. GoPro. Baik, Sobat 3i Networks, kita sudah berakhir ya di penghujung acara ini, dan jangan lupa untuk saksikan terus setiap BOP online ini, karena akan hadir selama 1 minggu ini, akan hadir ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan Selasa, Kamis, dan Sabtu akan hadir di jam 14.00 atau jam 2 siang. Jangan lupa untuk hadirkan mitra-mitra, karena pertemuan itu adalah penting untuk membangun bisnis kita. Salam sukses luar biasa dari saya Esther di Jakarta bersama semua kru. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Atas hidup